ya, atau yang sudah multivitamin dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan mereka punya kepandaian, kepintaran, mempunyai kapasitas dirinya 10 kali lipat lebih daripada orang-orang seangkatannya. Ya, kenapa demikian? Karena mereka puasa. Daniel bilang, ketua asrama, pak asrama, ya, komandan regu, please jangan kasih kami makanan yang dari meja raja, itu makanan enak-enak, nggak usah. Ya. Jadi mereka bukan vegetarian, mereka memantangkan dirinya, mereka mematahkan kekuatan manusia dagingnya supaya manusia rohnya muncul. Nah, Einstein berkata, ini Einstein Pak, tahu Einstein? Ini bukan jemaat GBI ya, bukan. Ya, jangan tanya orang mana, saya juga nggak tahu. Ini orang Amerika, ya, orang pintar. Dia bilang begini, manusia dalam keadaan yang paling sehat, paling normal. Ini menurut pernyataan dia, ya. Kebenarannya itu urusan penelitian. Tetapi Einstein mengeluarkan statement, dia bilang manusia dalam keadaan yang paling sehat, ya, seperti kita semua ini. Coba lihat kiri kanan, katakan Pak Bu, sehat kan? Sehat kan? Ayo ngomong sehat, ucapkan kata sehat, sehat. Ya. Kalau nggak sehat ya berdoa supaya sehat, ya. Dalam keadaan yang paling sehat, manusia itu hanya menggunakan 1/10 daripada kapasitas manusiawinya. Apakah itu otak, apakah itu otot, apakah itu jiwanya. Hanya 10%. Jadi saya mau bilang begini, waktu dulu Daniel ada bersama teman-temannya, tampang mereka nggak aneh-aneh, sama kayak kita, ganteng-ganteng begini, ya. Yang membedakan Daniel dengan teman-teman dari negeri Babel adalah mereka punya excellent spirit. Nah, perhatikan baik-baik. Manusia dalam kemampuan manusiawinya hanya mampu menggunakan 10% dari kapasitas yang Tuhan taruh dalam manusiawinya. Tetapi karena Daniel memiliki excellent spirit, maka roh yang cemerlang itu membuat Daniel mampu mengaktifkan 100% kemampuan manusiawinya. Makanya dikatakan 10 kali lebih pintar. Oke? Amin. Bisa mengerti sampai titik ini? Amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, kita perlu roh yang excellent. Mari berdoa untuk anak-anak kita, ya. Setiap kali saya tumpangkan tangan kepada anak saya, Sheryl, saya bilang roh yang excellent terjadi bagi dia, ya. Di bagian lain dikatakan bukan cuma excellent, tapi roh yang teachable, artinya mudah diajar. Kalau orang gampang diajar, mudah belajar, maka pasti dia dahsyat dipakai Tuhan. Ya, doakan itu untuk keturunanmu, doakan itu rumah tanggamu, doakan itu untuk dirimu. Minta excellent spirit kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tundukkan kepala, tutup mata. Dengar baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, aku berdoa, urapi gerejamu pagi hari ini, supaya pengurapan roh excellent itu turun bagi setiap hamba-hamba. Dan mulai hari ini kami boleh membangun kehidupan manusia roh kami menjadi semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat, sehingga kecemerlangan roh itu terjadi pada diri kami, Tuhan. Dan kami percaya ada kapasitas ilahi yang Tuhan telah taruh dalam diri kami, akan kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati hidup banyak orang, bahkan kami sendiri pasti diberkati, Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Baik. Pagi ini saya tidak akan bicara tentang roh excellent. Kapan-kapan kita bicara itu, ya. Tetapi saya akan bicara lawan, kebalikan daripada roh excellent, ya. Kebalikannya, lawannya, minusnya. Kalau kita bilang roh excellent itu positif, maka ada yang negatifnya, ada yang tidak baik. Nah, namanya adalah spirit of mediocrity, ya. Saya kesulitan menemukan dalam bahasa Indonesia. Ini terjemahan dari bahasa Inggris, ya. Jadi roh yang biasa-biasa, roh yang tumpul, roh yang tidak cemerlang, bahkan roh yang miskin dikatakan. Oke, bisa tampilkan, Bu? Nah, pagi ini kita akan bicara bagaimana supaya kita menang atas spirit of mediocrity, sehingga kita bisa hidup dalam roh yang excellent. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Baik, roh mediocrity ini bisa kita terjemahkan sebagai suatu kehidupan tanpa visi, tanpa prinsip kebenaran, atau suatu kehidupan rohani yang biasa saja.
Ya. Nah, ada beberapa ahli teologi yang menerjemahkan sebagai spirit familiarity, spirit yang merasa biasa saja. Ya. Alkitab mencatat cerita ini. Suatu ketika Tuhan Yesus, coba kita buka sebentar di Matius pasal 13. Mari sama-sama saya kita lihat Matius pasal yang ke-13. Oke, ayat yang 53 sampai 58. Ya. Judul perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Perhatikan ayat 55. Bukan kayaknya anak tukang kayu, bukan kayak ibunya bernama Maria, itok-itoknya ada sama kita, ya, abang-abangnya sama kita, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya bersama kita? Jadi dari mana ya diperoleh semuanya itu? Nah, kira-kira begitu bacanya. Ya. Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, perhatikan, tidak banyak mujizat diadakannya di sana. Orang-orang di Nazaret dihinggapi oleh spirit of familiarity. Jadi mereka merasa ini kan Yesus yang gua kenal banget nih. Ya. Aku tahu Yesus nih. Bapaknya siapa, itoknya siapa, apa kakak perempuannya siapa, saudaranya siapa. Saya tahu banget itu. Ya, adik-adiknya siapa, bukan abang. Adik-adiknya siapa? Aku tahu sekali nih kata Tuhan Yesus. Kata orang Nazaret. Jadi mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang biasa-biasa. Akibat pola pandang yang biasa-biasa, maka mereka punya hati, punya iman yang biasa-biasa. Akibatnya apa? Di ayat ke-58, mereka jadi tidak percaya kepada Tuhan. Oke, saya kasih gambar ilustrasi. Kenapa sih Pak ada beberapa orang yang setelah mengalami kesedihan, mengalami kerugian, mengalami masalah, mengalami kesialan, baru bisa percaya Tuhan? Karena sebelum ada musibah itu, mereka masih pandang Yesus sebagai tokoh agama yang biasa-biasa saja. Tapi waktu mereka mengalami masalah, ya, dan tiba-tiba di tengah masalah yang berat, di mana mereka tidak punya jalan keluar, mereka mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Saat itu, tudung yang menyingkapi pikiran dan hati mereka itu dibuka, sehingga mereka bisa lihat Yesus itu luar biasa. Wow.